Dan dia juga berubah, Pak. Atau mungkin dia juga disetir supaya lebih nasionalis. Karena historinya dia kan berkaitan dengan DITII itu. Kemudian ada lagi sumber yang mengatakan berkaitan dengan dia menyanyi-nyanyi lagu Yahudi ya, Salam Yahudi, Evangeline Shalom Aleichem. Ini dikaitkan dengan masalah siapa namanya Al-Zaitun ini yang katanya punya hutang ya. Ini sumber juga dari narasumber yang saya dapat di TV One, katanya Al-Zaitun ini punya hutang ya. Jadi sebagai wujud untuk mendapatkan uang dari luar, ya dia bikin lagu, bikin gimmick ya, Heaven Shalom Aleichem apa sebagaimana ya yang kita lihat itu tujuannya ya untuk mendapatkan sumber dana daripada Israel ini. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom. Nah gitu ya. Mari kita mulai. 1, 2, 3. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem. Kontrol. Pak Krod kontrol. Silakan Pak Krod. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Iya, ini saya baru nonton Metro TV ya. Di situ Pak Soleman Ponto sebagai narasumber. Jadi ketika dia di Bais itu, dia mengatakan bahwa Al-Zaitun ini telah dipantau dari 2002 ada keterlibatan NII. Jadi untuk menyatakan bahwa apakah Al-Zaitun ini NII, saya pikir Pak Sulaiman Ponto dapat dijadikan narasumber ya, karena dia juga kan bekerja di Bais ya pada saat dia masih aktif, dia sebagai TNI. Nah, terkait dengan apakah si Panji Gumilang ini berubah atau tidak ya, kan orang ini kan bisa berubah ya Pak ya, namanya orang. Saya pikir pandangan dia berubah ya nampaknya. Jadi kalau kita bisa lihat, ada orang kan zaman dulu mungkin sifatnya radikal, berangsur-angsur dari tahun ke tahun dia berubah sikapnya. Saya pikir Panji Gumilang ini mungkin cakrawala berpikirnya mungkin sudah berubah mungkin ya dari sifat NII. Tahu sendiri kan NII itu kan dulunya kan bagian dari Darul Islam ya, Darul Islam itu. Dan kalau kita baca di ulasan itu NII KW 9, itu kalau nggak salah KW-nya komandemen pokoknya wilayah 9 dah. Jadi NII itu kan ada wilayah-wilayahnya tuh. Nah itulah yang mungkin bisa kita lihat dari situ. Jadi balik lagi mengenai si Panji Gumilang ini, apakah dia berubah? Saya pikir
sudah ada perubahan dari sikap dia. Dan mungkin juga saya nonton juga di TV One ya, kalau nggak salah itu dia uh, berapa namanya berhubungan dengan AM Hendro Priyono dan siapa namanya tuh KSP Muldoko kalau nggak salah ya. Jadi saya pikir mungkin dia semakin dia berhubungan dengan orang, mungkin pemikiran dia juga berubah, Pak. Atau mungkin dia juga disetir supaya lebih nasionalis karena historinya dia kan berkaitan dengan DITII itu. Kemudian ada lagi sumber yang mengatakan berkaitan dengan dia menyanyi-nyanyi lagu Yahudi ya, Salam Yahudi, Evenu Salum Aleichem. Ini dikaitkan dengan masalah siapa namanya Al Zaitun ini yang katanya punya hutang ya. Ini sumber juga dari narasumber yang saya dapat di TV One. Katanya Al Zaitun ini punya hutang ya. Jadi sebagai wujud untuk mendapatkan uang dari luar, ya dia bikin lagu, bikin gimmick ya, Hevenu Salom Aleichem apa sebagaimana ya yang kita lihat itu tujuannya ya untuk mendapatkan sumber dana daripada Israel ini. Dengar-dengar katanya dia pengen terbang ke Tel Aviv. Nah itu aja sih Pak. Jadi kita penting juga menyikapinya ya, jangan juga kita karena dia seperti itu kita nampaknya kayak menjadi apa ya namanya ya, Kristen ini kayak di atas angin gitu. Ini ali kita nih apa namanya orang yang pro kita nih gitu. Enggak juga, biasa aja kita. Jadi sikap kita ya nontonin aja sih, gitu aja. Itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak Crowd Control. Silakan Pak Supriyadi dari Surabaya. Salam, selamat malam Pak Fransisi. Selamat malam silakan. juga Pak Santiamer. Selamat malam Pak Paul. Selamat malam semuanya Bapak Ibu semua yang di Zoom, di YouTube, semua yang menonton ya. Kalau saya Pak mau ini sih, mau mungkin nambahi yang Pak Raja Uti ya, Bro Raja Uti katakan ya. Kalau saya juga sama beliau juga, saya sudah kecewa juga ya dengan sikap pemimpin yang di Indonesia ini ya. Paling gampang lah yang kasus intoleran yang penutupan rumah ibadah, rumah doa dan sebagainya macam. Gampang kalau memang niat ya, dari kemarin kita bahas juga ya sama Pak Santi Amer ya, yang masalah korupsi menyebabkan berbagai macam hal dan sebagainya macam. Itu kan niatnya pemimpinnya aja gitu loh. Kalau kendalanya di mana? SKB 2 menteri. Cabut, tarik, batalkan, selesai. Terus ada lagi yang organisasi apa, ormas-ormas yang katakanlah yang suka nutup dan sebagainya macam. Gampang juga, aparat di mana dong? Tindak dong, tegas dong. Saya pernah ya Pak ya di Zoom juga, kebetulan saya menanyakan ya dengan salah satu dewan pembina kita, Pak Soleman Ponto, Admiral Ponto. Saya sempat tanya apa yang Bapak lakukan jika Bapak masih menjadi kabais, dan ternyata maaf Pak ada oknum aparat Bapak yang ikut-ikutan membackingi penutupan tempat itu ibadah. Pak Ponto dengan santainya dan dengan tegasnya bilang satu kalimat, oh kalau saya penjarain Mas gitu, udah saya selkan itu, selesai. Lah berarti kan balik lagi nih, pemimpinnya mau nindak enggak gitu loh. Contoh lagi Pak, yang kemarin saya ikuti itu kasus yang di gereja mana itu Pak, yang di Medan itu Pak, yang mereka sampai ke tempat wali kota itu, depannya kantor wali kotanya Pak Bobi itu. Itu sampai saudara-saudara kita ya, saya berterima kasih ya dengan saudara-saudara kita di PBB ya, di Pemuda Batak Bersatu itu, yang mereka dengan berani juga menyampaikan keberatan dan membela
jemaat-jemaat itu yang katakanlah tidak boleh ibadah. Nah, ini juga kan saya juga kalau saya menilai ya oke, memang Pak Bobi akhirnya menanggapi ya, beliau keluar menemui massa yang orasi dari saudara-saudara kita di PBB, terus menyanggupi ya katanya ke depan juga akan ada solusi katanya dari Pemkot lah atau apalah gitu dari pemerintah gitu. Tapi kan yang saya sesalkan kok lambat gitu loh, berminggu-minggu baru ditemui. Apa ya benar apa yang dikatakan oleh Bro Raja Uti? Apakah ini hanya cuma akal-akalan dari, maaf ya, calon-calon pemimpin ke depan apa calon kepala daerah ke depan supaya kepilih lagi, atau supaya nanti labelnya supaya oh iya saya ini bela ini, saya toleransi loh, saya bela ini, saya nasionalis. Apa cuma akal-akalan mereka aja gitu loh mau kampanye. Ya ini ke depan juga ya memang kita harus pilih pemimpin ya katakanlah mana gitu loh yang punya jiwa negarawan, yang memegang nilai-nilai Pancasila. Seharusnya kalau saya ini ya, misalnya ini saya berandai-andai aja nih Bapak Ibu ya, saya jadi calon di pilkada atau apa gitu. Ya saya terang-terangan aja ngomong, ke depan saya akan perjuangkan hak saudara-saudara kita untuk beribadah. Saya tidak peduli dia mau agamanya dan keyakinannya apa gitu. Selesai gitu loh. Jangan nanti tunggu dulu, wah nanti ini ada kejadian viral, diviralkan dulu, ribut-ribut. Baru nanti maju semua, wah ribut nanti, oh iya ini, salah si A, salah si B, ini dan sebagainya macam. Kita nggak butuh itu Pak, gitu loh. Indonesia ini butuh rukun, butuh damai, butuh masyarakat ini bisa sejahtera gitu. Kita nggak butuh Pak, politik-politik identitas ini yang sebabkan kekacauan, perpecahan di masyarakat. Udah cukup gitu loh, saya rasa udah cukup gitu loh. Ini yang saya tunggu gitu loh. Pemimpin siapa calon pemimpin ke depan yang berani ya punya nyali untuk berkata-kata di seluruh bangsa Indonesia bahwa dia akan tegakkan nilai-nilai Pancasila tanpa pandang bulu. Itu yang saya tunggu dan itu yang harus kita tuntut dari Galarua ke calon-calon ke kriteria calon pemimpin ke depan ya untuk Indonesia. Saya kira itu Pak Santiamari, kita tuntut aja gitu loh. Oke, kalau memang Galarua juga misalkan dari pusat ada partai yang mengundang atau mengajak untuk diskusi dan sebagainya macam, kita todong aja Pak di depan. Bapak Ibu ketemu, kita todong aja gitu. Oke, partai Anda berani nggak? Partai Anda labelnya nasionalis. Partai Anda berani nggak untuk tegakkan Pancasila? Berani nggak untuk untuk lawan katakanlah intoleran, radikal dan sebagainya macam? Berani nggak korupsi? Tapi harus pembuktian Pak, Bu. Jangan juga mereka hanya janji-janji aja gitu loh. Makanya untuk calon-calon dari Galarua ini yang mungkin ikut ya Pak ya dalam nanti ke depan ini, ya saya harapkan ada pembuktian juga gitu loh. Jangan kita di sini semangat, kita ini selama ini kita teriak-teriak, oh iya kita mau lawan radikalisme, kita lawan korupsi, ketidakadilan dan sebagainya macam. Tapi ketika kita nanti sudah masuk dalam sistem bagian itu, kita juga ikut-ikutan Pak dengan tindakan yang bertentangan dengan itu gitu loh. Ya saya kira itu aja sih Pak dari saya sementara. Terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.